Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang geometri ruang. Tugasnya sudah dikerjakan apa belum? Tagihannya? Belum semua, Bu. Di Google Classroom? Belum. Baru sebagian kayaknya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ini ya. Jadi konsep-konsep atau model-model yang sering digunakan pada kubus, yaitu kalau diagonal bidang A akar 2, diagonal ruang A akar 3, kemudian dari titik pojok sini ke titik tengah alas itu A per 2 akar 5, dari titik pojok ke titik pusat alas itu A per 2 akar 6, gitu kan? Kemudian apabila Ibu tarik garis ES dan RC ini akan membagi sama panjang atau sama panjang AP, PQ dan QG dengan AG-nya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kan A akar 3, maka masing-masing ini adalah sepertiga A akar 3 gitu kan. Dan perbandingan yang istimewa EP banding PS gitu kan, bahwa EP itu adalah 2/3-nya ES dan PS adalah sepertiganya ES gitu ya. Silakan kamu buktikan secara prosedural. Ibu tunggu di Google Classroom jawabannya ya. Kemudian ini konsep-konsep yang sering kita gunakan di masalah dimensi 3 atau geometri ruang, yaitu teorema Pitagoras, kesamaan luas segitiga dan trigonometri. Teorema Pitagoras hafal semua lah ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kesamaan luas segitiga. Luas segitiga itu bisa setengah alas kali tinggi, dengan alas dan tinggi adalah pasangan yang saling tegak lurus. Perhatikan bahwa segitiga itu memiliki 3 sisi. Betul? Betul. Nah, sehingga yang menjadi alas siapa? Apakah harus salah satu sisi? Bisa bebas ya kan? Alasnya bisa, misalkan ibu punya segitiga sisinya A, B, C, maka alasnya bisa A, bisa B, bisa C. Tergantung tingginya yang mana gitu kan. Dengan catatan tinggi dan alas harus sepasang gitu. Kemudian trigonometri. Trigonometri yang sering digunakan ya konsep-konsep yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya ya. Ada sin, cos, dan tangan. Begitu juga aturan sinus, aturan cos, dan apa? Aturan sinus dan aturan cos lah itu ya, minimal itu. Ingat. Oke, Ibu sekarang lanjut ke latihan soal-soal. Nih contohnya, misalkan Ibu punya kubus ABCD FGH, panjang rusuknya 6. Tentukan jarak titik B ke bidang AFC. Jarak titik B ke bidang AFC ya. Selalu ketika menyelesaikan masalah itu kamu sketsa. Sketsa kubusnya, bidangnya yang mana yang berhubungan. AFC kan ini titik apa tadi permintaannya? Titik B ya. Titik B ke AFC. Nah, berarti kita buat AFC-nya, kemudian B di sini, maka kita tarik garis tegak lurus ke sini. FL ditarik dulu. Kan nggak mungkin B ke C, B ke A, atau B ke sini. Itu jauh gitu kan. Tidak tegak lurus atau bukan jarak yang terdekat. Nah, kalau jarak itu kita tarik ruas garis yang terdekat, yaitu B ke K. Dengan siku-sikunya itu di K sini. Nah, maka akan muncul segitiga FBL, betul? FBL. Nah, ini yang kita sempil keluar, dikeluarkan FBL ini. Ya. Nah, ini ada kata BK ini adalah yang akan kita cari. Jadi, panjang dari B ke K ini adalah representasi jarak dari titik B ke bidang AFC. Ya.
representasi jarak titik B ke bidang AFC adalah ruas garis BK. Nah, bagaimana cara mencari panjangnya BK? Ya, ambil segitiga yang berhubungan yaitu BFL. Gitu. Nah, ini Ibu ambil segitiga BFL ini yang berhubungan. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan. Ini misalkan cara yang pertama menggunakan trigonometri ya. Misalkan FB-nya kan sudah 6. BL ini kan setengahnya dari diagonal AB. Ya, diagonal AB. Maka kan kalau 6 akar 2 setengahnya berarti 3 akar 2 gitu kan. Nah, kemudian FL pakai teorema Pitagoras bisa dicari. FL-nya pakai teorema Pitagoras berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Hasilnya 3 akar 6. Berarti FL-nya adalah 3 akar 6. FL ini 3 akar 6. Ini cara yang pertama Ibu gunakan cara trigonometri. Kita kan fokusnya di sini nih. Di BK ini kan. Di BK ini, ya. Kita mau mencari panjang BK. Ya. Pertama, misal Ibu mau gunakan cara sin. Ini sebenarnya bebas, mau sin, cos boleh. Misal Ibu pakai cara sin. Sin alfa Ibu tentukan, misalkan sudutnya di sini. Sin alfa itu dapat dipandang sebagai FB per FL, betul nggak? Sisi depan per sisi samping, betul? Halo? Iya, Bu. Iya, dijawab dong, biar Ibu kayak nggak ngomong sendiri gitu. Jadi sin alfa ini kan FB per FL, sisi depan per sisi samping ya. Sehingga FB per FL 6 per 3 akar 6 ketemu sepertiga akar 6. Ya. Gitu ya. Ya. Tetapi perhatikan ketika Ibu pandang segitiganya itu bukan BLF tapi BLK, segitiga yang kecil ini. Nah, kalau segitiga yang kecil ini sin alfa itu dipandang sebagai apa per apa? Sin alfa sebagai apa per apa? BK per BL kan? BL. Nah, disitulah sin alfa ini harus masing-masing kan sama. Alfanya kan sama sehingga nilainya harus sama kan? Sama. Diklik kok nggak mau. Nah, ini sin alfa sama dengan BK per BL. Sedangkan sin alfa kita tahu nilainya adalah sepertiga akar 6. Dan BL nilainya kan tahu 3 akar 2. Gitu kan? Sehingga tinggal dikali silang gini kan. BK sama dengan BL kali sin alfa sama dengan ini. Hasilnya berapa? Nah, sama dengan 3 akar 2 kali sepertiga akar 6 sama dengan 2 akar 3. Itulah BK. Jadi jarak titik B ke bidang yang tadi diwakili oleh ruas garis BK, panjangnya atau jaraknya adalah 2 akar 3. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Itu kita pakai sin alfa. Boleh pakai cos nggak? Boleh. Yang penting kalau cos berarti ambilnya di sini karena kita hubungannya kan mencari BK-nya kan. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ini mungkin lebih mudah dipahami ya. Cara yang kedua menggunakan luas segitiga. Cara yang kedua ini lebih populer atau lebih senang dipakai oleh anak-anak karena pakai luas segitiga. Perhatikan segitiga BFL atau FBL. FBL ini pasangan alas dan tingginya, kalau Ibu punya alasnya 3 akar 2, maka tingginya 6. Ya kan? 6. Kalau alasnya yang FL, tingginya yang mana? BK. 3 akar 2. Kalau alasnya yang FL, tingginya yang BK. Kalau alasnya yang ini, tingginya yang ini, gitu kan? Tetapi kalau dikalikan hasilnya harus sama karena ini segitiganya sama, maka luasnya harus sama kan? Nah, itulah yang Ibu sebut kesamaan luas segitiga. Jadi pasangan alas dan tinggi ini kali ini harus sama dengan ini dikali ini.
Nih ya. Jadi luas FBL dipandang dari sisi manapun alas dan tingginya nilainya harus sama sehingga setengah 3 akar 2 kali 6 harus sama dengan luas setengah FL dikali BK atau 3 akar 6 kali BK. Nah, kasih setengah sesama setengah dicoret. Tinggal ini kali ini sama dengan ini kali ini. Nah, dicerna sama hasilnya. BK sama dengan ini bla 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 bla. Ini udah pinter lah ya hitungnya. Sama dengan 2 akar 3. Ini sama hasilnya dengan cara yang pertama tadi. Ya. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Enak cara yang pertama atau yang kedua? Pertama. Pertama, oh ya boleh. Terserah mau pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. Cara yang pertama pakai perbandingan trigonometri, cara yang kedua menggunakan kesamaan luas segitiga, ya. Contoh soal lain, misalkan ibu punya balok panjangnya 8, lebar 6, tinggi 6. Misalkan titik, ini bisa dipindah nggak? Aduh. Misalkan titik P merupakan perpotongan diagonal FH dan EG. R terletak di pertengahan ruas garis EH dan titik Q di pertengahan ruas garis AD. Tentukan jarak antara P ke garis AD dan tentukan jarak C ke garis EH. Seperti biasa, langkah pertama itu kalian sketsa. Harus disketsa balok ABCD EF GH. Ya, ABCD EF GH 8 6 6 gitu kan. Kemudian mencari, nah ini titik P, titik pertengahan atau titik pusat yang atasnya, kemudian R titik tengah EH, kemudian Q titik tengah AD gitu kan. Nah, yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah sebentar. Yang ditanya adalah jarak R ke nah ini ya. Jadi ini bidang yang dimaksud. Kemudian ditanyanya adalah jarak nih P ke Q ya. P ke Q itu panjangnya berapa? Jaraknya berapa P ke Q? Maka kita ambil segitiga yang berhubungan, yaitu segitiga PRQ gitu ya. Jadi sebelum menjawab kamu sketsa dulu terus segitiga yang berhubungan mana? Nah, itu yang diambil sebagai perhitungan nanti ya. Jadi ditanya P ke Q, maka kita ambil segitiganya PRQ. Nih, PQ-nya pakai teorema Pythagoras. Sudah langsung ketemu. Yang kuncinya malah justru mensketsanya ini. Jadi P di sini, Q di sini, berapa jarak titik P ke Q? Kita tarik ke sini dan sini nih. Siku-sikunya ada di mana? Di R gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini tadi hitung ganti lagi. Nah, ini yang kedua, yang ketiga kok. Diketahui 5 segi 4 ABCD, TABCD. Kemudian alasnya, rusuk bidang alasnya 8. Sisi TA-nya 9. Hitung jarak titik T ke alas AB, ke rusuk alas AB. Kemudian hitung juga jarak titik T ke puncak ke bidang alas ABCD. Puncak T ke bidang alas ABCD. Kalau limas itu gambarnya gimana? Gini kan, ada puncaknya T, A, B, C, D. Yang pertama ditanya jarak T ke AB. Jarak T ke AB itu cukup TA, TB, ataukah T tarik ke tengah sini? Tarik ke tengah. Tarik ke tengah. Karena harus tegak lurus. Nah, berarti ditarik ke tengah. Nah, ini tikus-sikunya di situ. Terus gimana mengerjakannya? Teorema Pythagoras. Nah, disempil, bahasa gampangnya disempil segitiga yang berhubungan, kemudian kita
hitung dari segitiga itu TP-nya berapa? Teorema Pythagoras. Nah, 94, maka sininya 81 min 16, akar 65. Gitu ya, gampang sebenarnya. Yang penting kamu bisa mengambil atau menentukan ruas garis mana yang sebagai jaraknya. Sebenarnya kuncinya itu, mana ruas garis yang mewakili jarak. Kalau sudah ketemu ruas garisnya, ambil segitiga yang berhubungan, kemudian dihitung. Yang kedua, tadi pertanyaannya jarak titik T ke alas ABCD. Jadi T ke bidang, jarak titik ke bidang ABCD. Apakah jarak T ke bidang ABCD itu TB, TC, TD, TA, atau T ke tengah-tengah sini? Ke tengah-tengah. Ke tengah. Kita ambil ruas garis ini perpotongan di sini. Nah, nanti dia akan tegak lurus di situ. Nah, kan? Ambil titik potongnya di tengah sini, kemudian ditarik. Nah, TR itu kan pasti tegak lurus AC, tegak lurus BD, sehingga TR pasti tegak lurus bidang ABCD. Nah, kalau itu jaraknya, kita ambil segitiganya. Nah, gini ya, misalkan kan ini sudah tahu. Jaraknya itu T ke R. Segitiganya mana yang mau diambil? Boleh ini. Nah, boleh ini. Siku-siku di sini. Kemudian kita sempil. Lah, gitu bahasanya. Ini sudah ketemu segitiganya ini. Terus kita gambar lagi di luar atau disempil. Nah, menjadi ini. Itu kan, TP kan tadi udah ketemu kita akar 65. Ditanya TR, pakai apa? Teorema Pythagoras. Ya, jadi kalau sudah ketemu ruas garisnya, ketemu bidangnya, tinggal teorema Pythagoras atau trigonometri, tergantung apa namanya, senangnya kita. Nah, atau yang cocok mana gitu ya. Nah, ketemu teorema Pythagoras akar 49, ketemu 7. Gitu ya. Nih, contoh lagi, ini soal-soal UN tahun lalu, walaupun kamu nanti mungkin nggak ada UN ya, seneng ya. Tetapi Bu pesan belajar itu ya tetap belajar. Latihan-latihan soal kayak gini ya tetap, karena kamu juga nanti dituntut untuk tes masuk perguruan tinggi. Jadi nggak mungkin nggak UN terus santai-santai, wah yang penting lulus, itu enggak ya. Namanya juga apalagi anak SMA 1 kan nggak mungkin kamu terima di universitas yang biasa-biasa kan. Targetnya pasti universitas yang terbaik. Ya, Ibu doakan semua. Semoga nantinya juga dapat melanjutkan ke universitas yang diimpikan, jurusan yang diimpikan. Amin. Amin. Nah, syaratnya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini contoh soal lagi. Diketahui sebuah kubus ABCD FGH rusuknya 8. M adalah titik tengah EH. Tentukan jarak titik M ke AG. M ke AG. Langkah pertama ngapain? Digambar ya. Langkah pertama selalu digambar. Nih. Gambar. M-nya ada di mana? M titik tengah EH. Berarti M di sini. Gitu kan? Kemudian tentukan jarak M ke AG. AG-nya di sini. M ke AG itu garis jaraknya itu M ke G, M ke A, apa M tarik tegak lurus ke sini? M ke T. M ke T. Lurus ya kan? Ini tarik tegak lurus ke sini. Ini ketemu MT. Jadi jarak yang mewakili adalah ruas garis MT. Langkah selanjutnya kamu sempil pandang segitiga ini, kemudian cari panjang MT dengan teorema Pythagoras. Nah, sebelum teorema Pythagoras MT kan ini segitiganya adalah ATM. Maka kamu butuh panjang AM. Ya. Panjang AM ini kalau apal model-model yang kemarin kamu buktikan, AM itu apa rumusnya? A akar 2, A per 2 akar 5. A per 2 akar 5. A per 2 berarti 8 kan? 8 per 2 4 akar 5. 4 akar 5 nih. Cepet kan? Nggak perlu ini. Tapi kalau lupa ya dicari teorema Pythagoras bla 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 ketemu 4 akar 2. Itu ya tujuannya, tahu
polanya itu biar cepet aja. Ini kalau sudah tahu AM pasti A/2 akar 5 berarti 4 akar 5. Langsung sampai sini kalau kamu hafal. Nah, kemudian untuk mencari MT, ini kan ada AT juga. AT adalah setengahnya AG kan? AG-nya itu diagonal ruang 8 akar 3. 8 akar 3 separuhnya berarti 4 akar 3. Baru teorema Pitagoras MT sama dengan, aduh, sebentar, ini lobet. Aduh, jangan sampai mati dulu. Tungguku terpuruk dalam lamunan. Wan pulang. Oh yeah. Drill. Oke, jadi lagi. Ayo sekolah. Siapa ya gue ya? Lanjut ya. Jadi MT-nya adalah menggunakan teorema Pitagoras AM kuadrat dikurangi AT kuadrat di akar. Ketemu ini 4 akar 2. Jadi jawabannya yang D. Begitu? Iya, Bu. Ya. Gitu. Begitu. Nah, contoh lain. Kalau tadi jarak bisa juga ditanyakannya itu sudut. Ya, jadi selain jarak itu bisa juga yang ditanyakan itu adalah sudut. Jadi mau nggak mau harus menggunakan trigonometri. Kalau tadi kan pakai teorema Pitagoras, pakai kesamaan luas segitiga. Kalau sudut berarti harus menggunakan trigonometri. Misal soalnya seperti ini. Ada kubus ABCD FGH, rusuknya 10. Kosinus sudut antara GC dan bidang BDG adalah GC dan bidang BDG. Oh, cari dulu sketsanya dulu. Pertama kita sketsa. Kubusnya ABCDFGH, rusuknya 10. Bidang BDG, kita tarik bidang BDG. BDG berarti segitiga ini nih. BDG. Kemudian garis GC. GC kan yang ini. Nah, GC. Sudut yang terbentuk yang mana? Garis ini dan bidang ini. Sudut yang terbentuk adalah ini. Ketika kita tarik ke sini, seret tengahnya. Nah, sudutnya ini nih. Sudut. Misalkan ini sudut beta. Ibu kasih nama ini sudut beta. Maka sudut beta ini segitiga yang berhubungan atau yang dapat kita sempil itu berarti GCO. GOC ini segitiganya, sudutnya di sini. Ya. Dengan GC-nya kan rusuk berarti 10 cm. OC ini adalah setengahnya diagonal bidang berarti 5 akar 2. Kemudian OG itu apa? Sisi miring dari segitiga OCG. Berarti pakai teorema Pitagoras. OC kuadrat ditambah GC kuadrat. Bla 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 ketemu. Ini kalau ngitung-ngitung Ibu nggak jelasin lah, udah pinter lah ya. Nah, berarti OG ketemu 5 akar 6. OG-nya 5 akar 6. GC-nya 10. OC-nya 5 akar 2. Yang ditanya kosinus beta. Kosinus itu apa? Miring per samping miring. Samping per miring berarti GC per OG. Ya. CG per OG gitu kan? Berarti 10 per OG. OG tadi ketemu 5 akar 6. Berarti 10 per 5 akar 6. Coret-coret 2 per akar 6. Disederhanakan. Kali akar 6 per akar 6 menjadi 1/3 akar 6. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Bisa dipahami ya? Sebenarnya tidak terlalu rumit, asalkan kalian mau mensketsa, nggak bisa diawang-awang, harus sketsa. Sketsa itu wajib kalau dalam geometri ruang. Sketsa terus ambil jaraknya atau segitiga atau bidang yang berhubungan, kemudian baru kita hitung di situ ya. Oke, silakan pelajari lebih lanjut soal-soal pembahasan itu di internet banyak sekali. Ini salah satunya, nanti Ibu tagkan alamatnya. Nah, ini kamu coba kerjakan. So, mau dikumpulkan apa enggak? Enggak usah ya. Enggak usah.
Ya, ini sifatnya latihan tapi pesan tetap harus dicoba ya. Di screenshot nih soal seret. Bu. Siap. Siap. Ngomong. Sudah? Bu. Nah, ini yang kedua. Cetet. Ini soal juga. Di screenshot silakan. Ya, jadi setelah ini selama setelah Ibu presentasi ini nanti kamu kerjakan ini latihan, sifatnya latihan wis ora dikumpulna ora, tetapi harus dicoba ya. Ya. Nah, kalau sudah dicoba, sudah misalkan ada kebuntuan atau apa, bisa lihat pembahasannya di sini ya. Tetapi syaratnya dicoba dulu baru lihat pembahasan. Ini pembahasannya. Gitu? Jadi tugasnya setelah ini tahu ya, dicoba kerjakan latihan-latihan yang tadi. Ketika ada masalah atau kendala silakan bisa lihat di pembahasannya di sini. Oke? Ya. Baik, Bu. Ibu akhiri ya pertemuan online hari ini. Ditutup dengan doa bersama, silakan dipimpin doa. Mas apa ini hari ini ketua kelasnya? Yusril, Bu. Yusril. Wes dipimpin doa teman-temannya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Belum selesai pelajarannya tapi kamu masih mengerjakan ya. Baik, Bu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kecewa. Oh, iya. Oh, iya.